Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Hari ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang prospek dan masa depan pendidikan Islam. Nah, untuk rujukan saya mengambil dari buku karya Adi Wijayanto dengan judul buku Harmoni Dakwah Pendidikan Islam Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk tema ini saya memiliki dua subtema besar, yaitu pertama, pendidikan Islam menuju Indonesia Emas 2045, dan poin yang kedua itu globalisasi dan internasionalisasi pendidikan Islam. Nah, mari kita mulai pada poin pertama yang saya katakan tadi, yaitu pendidikan Islam menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk poin ini saya membaginya lagi pada 3 poin kecil. Nah, poin kecil yang pertama yaitu kontribusi lulusan PTKI dalam pembangunan nasional. Nah, kontribusinya itu lulusan kampus Islam PTKI tidak hanya dapat mencetak seorang guru ataupun ustadz, namun bisa juga mencetak profesionalitas di bidang lain seperti kedokteran, ahli hukum, menteri, maupun pengusaha. Nah, karena mengapa di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus Islam sekarang sudah menyediakan prodi-prodi terkait kedokteran, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mengejar cita-cita mereka pada profesionalitas di bidang tertentu, namun tetap bisa juga belajar agama. Nah, ini rujukannya pada bab 2 di halaman 48 dalam buku tersebut. Nah, untuk poin kecil yang kedua yaitu menyiapkan SDM unggul yang berakhlak mulia. Nah, maksudnya bagaimana? Simpelnya kita ingin anak muda kita itu jago teknologi dan juga robotik, namun tetap berakhlak mulia dan juga punya etika, karena kita tidak mau punya anak muda yang menggunakan skill teknologi pada hal yang salah, seperti menjadi seorang hacker yang membobol sistem-sistem atau privasi orang tanpa seizin orang tersebut. Nah, untuk ini saya mengambil rujukan pada bab 3 di halaman 81. Oke, pada poin kecil yang ketiga yaitu tentang strategi menghadapi bonus demografi. Nah, simpelnya begini, sekolah Islam itu harus melatih anak-anak muda kita untuk mempunyai skill ataupun keahlian di dunia kerja, sehingga harapannya mereka dapat menjadi bagian dari motor penggerak ekonomi mandiri. Nah, untuk hal ini saya mengambil rujukan di buku yang saya katakan di awal itu pada bab 5 di halaman 115. Nah, pada poin besar yang kedua yaitu tentang globalisasi dan internasionalisasi pendidikan Islam. Nah, untuk poin ini juga saya membaginya pada 3 poin kecil. Yang poin kecil yang pertama itu tentang standar pendidikan Islam internasional. Nah, maksudnya bagaimana? Yaitu kualitas sekolah Islam di Indonesia seperti MAN dan sebagainya, dan juga UIN dan lain sebagainya. Nah, itu harus sama hebatnya dengan sekolah di luar negeri, sehingga harapannya ijazah kita itu bisa laku di mana saja, bahkan di Eropa ataupun di Arab Saudi dan Timur Tengah lainnya. Nah, untuk ini saya mengambil rujukan pada bab 7 di halaman 158.
Nah, untuk poin kecil yang kedua yaitu tentang pertukaran pelajar dan guru antar negara muslim. Nah, harapannya itu dapat membuka wawasan melalui interaksi lintas budaya. Nah, untuk poin ini saya mengambilnya pada bab 7 di halaman 167 pada buku tersebut. Nah, untuk poin kecil yang terakhir yaitu yang ketiga, poin kecilnya itu tentang menjadikan Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kan sekarang ini ketika orang ingin belajar Islam, mereka arahnya ke Mesir ataupun ke Arab Saudi. Nah, harapannya orang-orang dunia itu juga bisa belajar Islam di Indonesia, di mana kita tahu bahwa Islam di Indonesia memiliki muslim yang taat dan juga ramah terhadap sesama, sehingga mereka bisa belajar bagaimana Islam yang baik dan juga bertoleransi di Indonesia. Nah, untuk ini saya mengambil rujukan pada bab 8 di halaman 192. Itulah sedikit penjelasan saya tentang prospek dan masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Untuk itu, mohon maaf jika ada kata yang salah. Selama penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.